Kami mengucap syukur ya Bapa yang baik. Sebab pagi hari ini kami berikan kesempatan kembali untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kami sadar hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu pengurapan Tuhan, kami perlu pewahyuan, kami perlu hati yang selalu melekat kepada Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini kembali kami mau datang bersyukur kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Engkaulah Tuhan yang layak terima puji-pujian kami. Sehingga benarlah apa dikatakan pujian penyembahan kami ini ya Allah. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Engkaulah yang kami sembah selama-lamanya Allah. Engkaulah yang memampukan kami untuk tetap terus bertahan menghadapi badai. Engkaulah yang menolong kami untuk menghadapi segala rintangan yang apa kami hadapi. Itu sebabnya pagi hari ini kami perlu firman-Mu. Kami perlu pewahyuan-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus secara khusus. Di hari-hari terakhir di tahun 2021 ini, ketika kami akan menyelesaikan tahun ini, kami menyadari semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami akan menyelesaikan tahun ini, kami menyadari bahwa pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami ada dan berdiri di hari ini. Sehingga dalam beberapa hari ke depan ya Allah, kami akan menyelesaikan tahun ini dan kami akan ada di tahun yang baru. Ini yang kami percaya. Kami perlu pedoman, kami perlu kuasa, kami perlu pewahyuan, kami perlu hikmat daripada-Mu. Sehingga ketika kami memasuki tahun yang baru, kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam pengharapan, kami berjalan dalam iman percaya kami kepadamu. Karena itu Allah urapi kami. Ketika hari ini secara khusus saat yang indah kami akan kembali merenungkan sebagian daripada firman Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali bergabung dalam ibadah doa pagi hari ini secara khusus. Satu hari menjelang tahun yang baru, saudara dikasih dalam Tuhan. Sebagaimana saya sudah sampaikan dari hari pertama minggu terakhir kemarin, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat nantinya saya bagikan 5 hal penting untuk kita pegang, untuk kita memasuki tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama. Karena itu pastikan setiap kita memiliki pegangan ini, sehingga apapun yang terjadi di tahun 2022 kita tetap kuat menghadapi badai hidup apapun. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang sama yang menyertai kita di tahun 2021, Allah yang sama juga yang akan menuntun kita memasuki tahun yang baru, dan Allah yang sama juga yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2022. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya sudah bagikan 3 hal dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Saya sedikit ingatkan buat setiap kita. Yang pertama saya sudah bagikan bahwa ingatlah selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu bagaimana Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu apa yang baik, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan bela kita, bagaimana Allah berperkara dalam hidup kita. Ingat itu ketika kita memasuki tahun yang baru. Sehingga ketika kita menghadapi badai apapun di tahun 2022, kita nggak gentar. Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Aku tahu kebaikan Allah yang aku sembah dalam Yesus Kristus yang ada di tahun 2021 akan dinyatakan juga. Bahkan lebih dahsyat lagi, ketika aku lebih dekat lagi kepada Tuhan di tahun 2022, aku akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Aku akan tetap melihat kasih setia Tuhan. Itu yang kita pegang. Amin. Yang kedua, saya sudah bagikan kepada setiap umat Tuhan bahwa tetaplah hidup dalam iman. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup bukan karena keadaan yang terjadi sehingga
Ketika ada masalah kita murung, ketika ada masalah, ada pergumulan kita nggak sukacita gitu kan. Ketika semua baik baru kita memiliki sukacita. No, keadaan hidup kita tidak menentukan damai sejahtera dan sukacita kita. Sehingga apapun yang terjadi tahun 2022, ada badai, ada masalah, bahkan ada kata-kata orang, akan ada bencana yang besar, sampai hari ini kita masih tetap percaya Yesus yang kita sembah berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Allah menyertai kita. Itu yang kita pegang. Bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan itu? Iman. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Apapun yang kita hadapi tahun 2022, tetap beriman, tetap percaya, tetap teguh dalam engkau percaya kepada Kristus. Sehingga hal-hal dahsyat engkau akan lihat. Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dan yang ketiga saya sudah bagikan kemarin, saudara dikasih dalam Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari adalah jahat. Kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, mempergunakan waktu yang ada. Jangan mempergunakan waktu ada yang kita udah belajar di tahun 2021. Apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2021, segala kegagalan-kegagalan kita dalam kita mengiring Tuhan, jadikan itu sebuah pembelajaran. Sehingga di tahun 2022 kita lebih lagi hidup takut akan Tuhan, lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ya kan, kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa jangan pernah berharap sesuatu yang lebih baik di tahun 2022 kalau engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan di tahun 2021. Iya dong. Karena jangan pernah bermimpi gitu, saudara. Jangan pernah bermimpi engkau dapatkan sesuatu yang belum pernah engkau dapatkan di tahun 2021. Engkau berharap di tahun 2022 engkau akan jadi lebih baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik kalau di tahun 2022 ini kita nggak pernah lakukan apa yang sebelumnya tahun 2021 kita nggak kerjakan. Kita dapatkan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya kemarin saya sampaikan bahwa teruslah menabur. Sekalipun engkau belum melihat sesuatu yang kau tuai, tapi apa yang kau tabur pasti engkau tuai. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang lebih dahsyat, engkau mau melihat hal-hal yang lebih luar biasa di tahun 2022 ini, belajar lakukan sesuatu yang sebelumnya engkau belum pernah lakukan di tahun 2021. Sehingga hal-hal dahsyat akan Allah kerjakan karena engkau berani membayar harga. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Belajar untuk mempergunakan waktu yang ada di tahun 2022 ini. Kita melakukan lebih lagi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, lebih lagi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini di dalam bahasan yang keempat, saudara dikasih dalam Tuhan, saya membagikan dalam bahasan yang keempat, dan besok adalah hari terakhir. Dan saya juga akan membagikan pedoman dalam ibadah doa pagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi sampai hari Jumat nanti saya akan bagikan hal-hal yang harus kita pegang dalam kita memasuki tahun 2022, sehingga akhirnya setiap kita terus mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dan yang keempat saya bahas bahwa ingatlah selalu bahwa kita masih punya Tuhan yang ahli dalam mengadakan mujizat. Ini yang kita pegang. Sampai hari ini kita percaya Tuhan kita ahli dalam mengadakan apa? Mujizat. Oh, haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang ahli mengadakan mujizat. Amin, saudara. Yes. Sampai hari ini. Kenapa? Karena kita percaya Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan mulai kehilangan pengharapan. Ada banyak anak-anak Tuhan mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, karena mulai kehilangan pengharapan akan adanya mujizat. Ya pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah lakukan hal-hal yang baik, saya sudah membangun hidup saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, tapi sampai hari ini saya belum melihat mujizat. Sampai hari ini saya belum melihat campur tangan Tuhan. Sehingga akhirnya saya coba mengambil jalan pintas yang ditawarkan orang kepada saya. Ini yang saya sebut, jangan pernah lupakan bahwa kita masih memiliki Allah yang sanggup buat mujizat sampai hari ini. Sehingga ketika
Ada hal-hal yang sulit kita hadapi di tahun 2022, saudaraku. Kita tetap memiliki keteguhan hati dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup membuat mujizat dalam kehidupanku. Sekalipun tahun 2021 ada hal-hal yang sulit yang aku hadapi, tapi aku masih bisa keluar dan melaluinya. Di tahun 2022 ini aku juga percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Jangan pernah lupakan hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan pernah lupakan hal ini. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan mulai tawar hati. Saya menemukan banyak anak-anak Tuhan mulai kecewa, mulai tidak lagi tertarik dengan doa, mulai tidak lagi tertarik dengan membaca firman, mulai tidak lagi tertarik dengan memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai meragukan apakah benar Tuhan bisa buat mujizat dalam rumah tangga saya, pendeta. Apakah Tuhan masih bisa buat mujizat dalam kesehatan saya, pendeta? Sekalipun dokter memvonis saya tidak lagi bisa disembuhkan. Sehingga akhirnya hatinya mulai tawar, rohnya mulai padam, dan pengharapannya mulai hilang. Kenapa? Karena lupa bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Jangan pernah lupakan ini. Alkitab banyak mencatat, saudaraku, peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak iman kita. Begitu banyak mujizat, terlalu banyak mujizat yang Alkitab catat. Dimulai dari Abraham dan Sarah yang sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan, tapi Tuhan buat mujizat. Apa yang Tuhan buat? Dari seorang yang mati pucuk, Alkitab katakan, lahir keturunan yang besar. Berarti tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Abraham dan Sarah sudah tidak mungkin lagi memiliki keturunan, tapi Abraham memiliki kepercayaan. Aku tahu Allahku sanggup membuat keturunan banyak. Itu sebabnya jangan pernah kehilangan pengharapan sampai saat ini. Bahkan ketika kita akan memasuki tahun 2022, saya tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2022, saudaraku. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, di tahun 2022 tetap masih akan ada mujizat yang akan Allah buat dalam kehidupanmu. Katakan amin. Apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang mustahil bagi kita, itu yang akan Allah buat, itu yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia pasal 32 ayat 27, Yeremia pasal 32 ayat 27 bilang apa, saudara? Sesungguhnya, lihat perkataan Tuhan, sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, saya berharap ayat ini saudara bisa catat di sebuah kertas yang besar, sebesar apapun, sampai saudara bisa selalu melihat ayat ini. Tempel ini, saya tidak bilang ayat ini dijadikan mantra, tapi saya rindu setiap kita agar selalu mengingat perkataan firman Tuhan ini. Tempel ini di kaca atau dimanapun tempat dimana saudara sering lihat, sering jumpai di rumah saudara. Tempel itu tujuannya sederhana, supaya kita selalu mengingat bahwa aku masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk dia kerjakan. Ini firman Tuhan bilang begini, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kiranya pertanyaan ini terus ada dalam hati dan hidup kita. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita? No. Kalau nggak ada, kenapa mesti khawatir? Kalau nggak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan, kenapa kita mesti cemas?
Kalau nggak ada yang mustahil untuk Tuhan buat dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti bimbang? Toh kita tahu Dia sendiri yang mengatakan, adakah yang mustahil untukku? Akulah Allah segala makhluk, akulah Tuhan. Adakah yang mustahil untukku? Catat ini baik-baik, ingat ini baik-baik, sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sehingga ketika kita menghadapi badai apapun, sebesar apapun badai yang kita hadapi nanti di tahun 2022 atau mungkin awal-awal tahun 2022, kita tetap memiliki keyakinan dan percaya. Tuhan, aku percaya aku masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat dalam hidupku. Aku masih punya Tuhan yang sanggup buat perkara ajaib dalam hidupku. Aku masih punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat dalam hidupku. Aku masih punya Tuhan yang sanggup mengubah segala yang dibuat orang yang jahat terhadap aku untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Aku masih punya Tuhan. Memasuki tahun 2022, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi kita mesti punya pegangan ini. Saya masih punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup saya. Ini juga yang terjadi beberapa hari yang lalu kita rayakan, peristiwa Natal. Allah yang mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Itu yang saya sebut peristiwa ajaib. Allah mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita. Itu peristiwa ajaib. Itu peristiwa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Allah. Sekalipun ada yang bilang, wah masa Allahnya orang Kristen manusia sih, masa manusia disembah-sembah, sudah dikasih dalam Tuhan. Dia Allah. Ketika kita memanggil Dia Allah, apa sih yang tidak mungkin buat Dia? Dia bisa jadi apa aja. Apa yang Dia mau Dia bisa buat. Apa yang menjadi tujuan destinasi Dia untuk menyelamatkan hidup manusia, itu yang akan Dia buat. Sekalipun Dia harus ambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan kayaknya gak mungkin deh rumah tangga saya bisa dipulihkan. Istri saya kayaknya terlalu liar hidupnya. Suami saya terlalu jauh dari Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan kalau engkau mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Yang pernah mengatakan, dokter aja udah angkat tangan, pendeta bagaimana sekarang? Ya saatnya engkau angkat tangan kepada Tuhan ketika dokter angkat tangan. Ini saatnya engkau lihat mujizat. Ini saatnya engkau tahu bahwa engkau punya Allah yang sanggup mengubah segala yang tidak mungkin bagi manusia. Itu Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita pegang firman Tuhan tadi, Yeremia 32 ayat 27. Adakah yang mustahil untukku? Suatu kali ada seorang ayah yang membawa anaknya yang sering kali kerasukan setan, yang sering kali diganggu roh jahat, datang kepada Yesus. Pertama dia bawa ke murid-muridnya, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dia datang kepada Yesus. Coba saudara lihat dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 21 sampai dengan 23. Markus 9 ayat 21 sampai dengan 23, firman Tuhan bilang begini. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Lalu apa perkataan ayah ini? Orang ini bilang begini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Orang ini tidak tahu sedang berbicara dengan siapa.
Itu sebabnya Yesus bilang di ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku percaya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku percaya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa yang menurutmu tidak mungkin, jangan masukkan itu ke dalam pemikiranmu untuk kau sampaikan kepada Yesus. Apa yang menurutmu tidak mungkin untuk engkau buat, tidak mungkin untuk terjadi, jangan pernah engkau harapkan itu dalam hatimu dan engkau berkata tidak mungkin kayaknya Tuhan. Tapi buat sebaliknya. Apa yang kau pikir tidak mungkin, engkau angkat tanganmu dan berkata, Tuhan bagiku tidak mungkin. Tapi sampai hari ini aku percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan buat. Jangan sampai kita mulai kehilangan pengharapan karena kita mulai membatasi kuasa Tuhan. Kayaknya gak mungkin deh, kayaknya gak bisa deh, kayaknya mustahil deh. Tanpa sadar kita sedang membatasi kuasa Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan saya menyadari, akhirnya saya katakan, orang yang menyadari dan selalu mengingat, ketika kita menyadari dan mengingat bahwa saya masih punya Tuhan dan mujizat masih terjadi dalam hidup saya, maka dampaknya yang pertama, ini dampak dari orang-orang yang selalu mengingat bahwa mujizat masih bisa terjadi dalam hidupku. Ini dampak dari orang-orang yang selalu mengingat bahwa aku masih punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagiku. Maka dampaknya, catat ini saudara. Yang pertama, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk dapat engkau selesaikan. Ada banyak orang stres menghadapi pergumulan. Ada banyak orang stres menghadapi persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, apapun yang dihadapi. Kenapa? Karena gak menyadari bahwa saya punya Tuhan. Atau dia tahu saya punya Tuhan, tapi dia lupa bahwa Tuhan saya ahli dalam membuat mujizat. Nah, ini cara licik iblis di akhir zaman untuk membuat kita ya ibadah-ibadah aja, berdoa-berdoa. Tapi kita lupa bahwa sampai hari ini aku menyembah, aku beribadah, aku berdoa kepada Allah yang baginya tidak ada yang mustahil untuk dia kerjakan dalam hidupku. Itu cara licik iblis. Karena dampaknya dari hal itu, dampaknya apa? Kita akan menghalalkan segala cara, saudara. Kita akan buat yang menurut kita baik. Kita akan buat segala sesuatu, padahal kita lupa kalau kita harus menantikan tangan Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, karena dengan menyadari dan selalu mengingat bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat, maka yang pertama, kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan. Kita nggak akan jadi orang-orang yang gampang down, gampang mundur dari pelayanan, gampang mundur dari hati Tuhan, dari hadirat Tuhan. Coba saudara lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 12, ini perkataan Rasul Paulus. Dan perkataan ini menguatkan kita. Paulus bilang begini, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa. Oh, haleluya. Saudara mesti tahu dulu kepada siapa saudara menyembah. Kita harus sadar dulu siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita nggak tahu siapa Allah yang kita sembah, bagaimana kita bisa tahu kalau dia bisa buat mujizat dalam hidup kita? Tapi kalau kita udah kenal siapa pribadi Allah kita, kita menyembah Yesus. Allah yang kita sembah dipanggil kita Yesus. Dia Allah yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Dia pembuat mujizat. Oh, haleluya.
Sama-sama bilang sama saya menyembah Yesus pembuat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, sampai hari ini Yesus saya ahli membuat mujizat. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi kita gak gampang menyerah gitu. Ada masalah dikit, aduh udah capek lah Tuhan, aduh saya menyerah aja, aduh susah lah. Rumah tangga saya kayak gak mungkin dipulihkan, aduh susah lah. Kayaknya sakit penyakit saya gak bisa disembuh, aduh gak bisa lah tuh. Orang-orang seperti ini gak menyadari bahwa dia punya Allah yang sanggup buat mujizat. Jadi yang pertama saya pelajari, kita akan jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang kedua, karena dengan menyadari dan selalu mengingat bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat, maka yang kedua saya pelajari, kita akan jadi orang yang gampang bersyukur. Kita akan jadi orang yang mudah bersyukur ketika kita menghadapi keadaan apapun. Jadi keadaan buruk, keadaan sulit, keadaan susah tidak menghalangi kita untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena aku tahu apapun keadaan yang aku hadapi, apapun masalah yang aku alami, aku tahu Dia Allah pembuat mujizat dalam hidupku. Dan sampai hari ini Dia masih kerjakan mujizat dalam hidupku. Haleluya. Itu sebabnya Ayub bilang sama istrinya, masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Karena Ayub tahu, aku tahu, kata Ayub, Allahku sanggup memutarbalikkan keadaan. Itu sebabnya ketika Ayub dipercayakan mengalami pergumulan yang susah, yang sulit, yang mungkin saya bilang tidak dapat semua orang menghadapi hal ini, Ayub tetap memiliki hati yang bersyukur. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja, kata Ayub. Ketika kita diizinkan pergumulan, ketika kita diizinkan masa-masa sukar, saya mengerti, mungkin setiap kita akan ada bergoncang. Setiap kita mungkin akan berpikir, Tuhan, saya udah mengikut Tuhan, saya udah setia beribadah, saya udah setia berdoa, saya udah setia berpuasa, saya udah lakukan hal-hal yang dahsyat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa masalah ini masih ada dalam hidup saya? Kenapa ada pergumulan ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan membawa kita masuk dalam jalan-jalannya yang tidak kita mengerti. Tapi tujuan Allah satu, supaya engkau melihat bagaimana engkau punya Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Yusuf mengalami hal ini. Bagaimana menurut orang, pandangan orang, Yusuf gak akan mungkin berhasil. Dia menjadi orang buangan, dijual sebagai seorang budak, di penjara, udah jauh dari keberhasilan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini buat setiap kita pagi hari ini. Yusuf percaya bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti tergenapi. Karena itu jangan pernah batasi kuasa Allah dalam hidup kita dengan cara pikir kita. Belajar untuk hidup berdasarkan apa yang Tuhan janjikan, bukan apa yang kita lihat dalam hidup kita. Sehingga ketika Yusuf mengalami hal ini, dia tetap percaya kepada Allah, karena dia tahu Allah sanggup buat mujizat. Demikian pula terjadi dalam Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dilemparkan ke dalam dapur api, dia tidak mudah menyerah dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan kami? No. Dia tahu Tuhan tetap membela mereka. Mereka tahu Tuhan tetap menjaga mereka. Itu sebab di dalam dapur api terjadi mujizat, terjadi perbuatan ajaib. Demikian pula Daniel. Itu yang dialami Daniel. Di dalam gua singa Daniel melihat pertolongan Tuhan. Dalam gua singa Daniel melihat pembelaan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, bukan soal keadaan di mana engkau ada saat ini, bukan soal penderitaan, permasalahan, pergumulan yang kau hadapi hari ini. No, semua menghadapi itu. Tapi di dalam persoalan itu, di dalam masalah itu, dalam pergumulan itu, Tuhan buat karya yang ajaib di dalamnya. Itu yang kita pegang sampai hari ini. Sehingga akhirnya hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan persungutan, kekecewaan. Tidak lagi dipenuhi dengan saling menyalahkan, saling menyerang. Kenapa? Karena keadaan hari-hari. No.
Kita hanya bersyukur, Tuhan, aku percaya kalau segala sesuatu terjadi di luar kendaliku, aku tetap percaya segala sesuatu tetap terjadi dalam kendali dan rencana Tuhan yang ajaib. Hari ini kita diingatkan dalam poin yang kedua. Dengan menyadari dan selalu mengingat bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat, maka kita akan jadi orang-orang yang mudah bersyukur dalam setiap persoalan, dalam menghadapi apapun. Dan yang ketiga, karena dengan menyadari dan selalu mengingat bahwa kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat, maka yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, catat ini, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya jalan buntu. Orang yang menyadari, orang yang selalu mengingat bahwa aku masih punya Tuhan yang bisa membuat mujizat, tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Orang yang mengalami jalan buntu adalah orang yang sudah tidak percaya akan adanya mujizat. Orang ini akan mengalami jalan buntu. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang percaya mujizat sampai hari ini, bagi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup buat perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita, adalah orang-orang yang tidak pernah akan melihat jalan buntu dalam hidupnya. Suatu kali bangsa Israel keluar, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Seakan-akan ada jalan buntu di hadapan mereka. Tidak ada jalan, yang ada hanya laut Teberau, Laut Merah. Di belakang mereka ada tentara Mesir, tentara Firaun yang siap mengejar dan membunuh mereka. Tapi apa yang terjadi? Musa mengangkatkan tangannya karena Musa mendapatkan perintah, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Maka laut terbelah. Tidak ada jalan buntu yang dihadapi anak-anak Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluar bersama Yesus. Amin. Yes. Sampai kapanpun saudara, ketika engkau memasuki tahun 2022, ingatlah, apapun yang terjadi dalam hidupku, ini bukan akhir dari segala sesuatunya. Karena apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu selalu ada jalan keluar yang Allah bukakan dalam hidupku. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah pintu. Kenapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu? Karena ketika setiap pintu tertutup, ketika kita melihat ke kanan, pintu tertutup. Ketika kita lihat ke kiri, tidak ada jalan keluar. Kita lihat ke depan, tidak ada pintu terbuka. Kita lihat ke belakang, semua pintu tertutup. Jangan pernah lupa, masih ada di atas. Selalu ada pintu yang terbuka buat anak-anak Tuhan yang percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Secara khusus kita mengerti bahwa kita punya Allah yang sampai hari ini dan sampai selama-lamanya sanggup buat mujizat, sanggup buat perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan bahwa sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, bahkan ini menjadi pedoman, menjadi pegangan hidup kami ketika kami akan meninggalkan tahun 2021. Kami akan memasuki tahun 2022, tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 ini, tapi kami harus punya pegangan hidup. Dan kami belajar hari ini, kami diingatkan bahwa sampai hari ini dan sampai selama-lamanya kami masih punya Tuhan yang sanggup membuat mujizat, sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Bapa, ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu Yesus berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak pernah menghadapi jalan buntu. Kalaupun ada jalan buntu yang seakan-akan kami lihat itu tidak ada jalan lagi, kami tahu masih ada satu pintu yang selalu terbuka bagi kami, dan pintu itu bernama Yesus. Hari ini kami diingatkan, ya Allah, kami diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Yesus kami ahli dalam membuat mujizat.
Yesus, kami ahli dalam mereka-rekakan menjadi datangkan kebaikan dalam hidup kami. Yesus, kami ahli dalam menciptakan setiap kesempatan-kesempatan untuk membuat kami melihat jalan keluar dalam hidup kami. Apa yang Tuhan Yesus taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman yang hari ini kami dengar termaterai dalam hati kami. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi Tuhan, atau apapun nantinya di tahun 2022 kami hadapi, kami diingatkan untuk selalu pegang tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang ahli menciptakan segala yang tidak baik itu menjadi baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang ahli menciptakan segala yang tidak mungkin terjadi itu terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini hamba berdoa buat umat, secara khusus mereka yang mungkin hari-hari sedang kehilangan pengharapan oleh karena mereka sudah tidak lagi melihat apa yang mereka inginkan terjadi dalam hidup mereka. Dan hari-hari ini mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ingatkan kami semua hari ini secara khusus. Menjelang satu hari kami menyelesaikan tahun 2021 dan kami siap memasuki tahun 2022. Kami diingatkan bahwa kami menyembah Yesus, pembuat mujizat dalam hidup kami. Sehingga kalau ada dan Tuhan dapati di antara umatmu pagi hari ini, mereka yang bergabung dalam ibadah doa pagi, mungkin mereka yang ada di Zoom, mungkin mereka yang ada di Facebook, atau mereka yang ada di Instagram, kalau mereka hari-hari sedang mengalami pergumulan masalah, Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, ingatkan mereka untuk selalu percaya kepadamu. Ingatkan mereka untuk selalu melihat bahwa Tuhan sanggup buat perkara-perkara ajaib dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Hamba berdoa. Mohon belas kasihan-Mu atas mereka, sehingga mereka mengalami kuasa Allah, mereka mengalami lawatan Allah. Hamba juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini secara khusus, Tuhan. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi atas umat-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sampai hari ini Yesus, kami tidak berubah. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kami. Kami ucapkan berkat. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala penderitaan kami hari ini, kami perkatakan oleh kuasa bilur darah Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Syaraf-syaraf tulang-tulang kami sehat sempurna di dalam nama Yesus. Segala campur tangan kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus aku menghardiknya keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami percaya Yesus kami hidup, Yesus kami berkuasa atas kematian, Yesus kami berkuasa atas maut. Di dalam nama Yesus, Bapa, hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga yang ada. Hamba mengucapkan berkat. Hamba mengerti hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Ada begitu banyak rumah tangga anak-anak Tuhan digoncangkan. Tapi satu hal yang kami pegang, kami hidup bukan karena keadaan yang kami lihat. Kami hidup karena iman kami kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan berkata, Tuhan memberkati. Apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kami pegang janji Tuhan, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Itu sebabnya rumah tangga dari anak-anak Tuhan dijaga, dilindungi, dipagari, diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga suami-suami yang telah pergi meninggalkan istrinya, istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami yang sah di hadapan Tuhan, kami berdoa sepakat demi nama Yesus, kami rebut jiwa roh mereka, kami rebut tubuh jiwa mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap mereka, sehingga mereka kembali ke pasangan-pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Kami imani, kami perkatakan di tahun yang baru kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat.
Kami akan melihat promosi-promosi ilahi terjadi atas hidup setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan, ada saja cara-cara Tuhan yang mengangkat hidup anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Di tahun 2022 ini kami akan lihat perkara-perkara ajaib Allah kerjakan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan, orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah tahun yang baru ini mereka mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Pasangan hidup yang mengasihi, mencintai mereka, menghargai, menghormati hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah lihat kesetiaan mereka, orang-orang muda cari Tuhan. Allah lihat kesetiaan mereka, orang-orang muda yang memberikan, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Allah memberkati masa muda mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka juga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, biar Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Mereka dipertemukan dengan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan di perusahaan-perusahaan yang baik, yang bangun, yang berhasil di tangan Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga dalam nama Yesus buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah memberkati buah kandungan yang ada. Allah memberkati di dalam nama Yesus. Terbuka janin mereka, terbuka kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk keturunan yang mempersulit mereka mendapatkan keturunan, aku patahkan dalam nama Yesus dan Nazaret. Demi nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik firman-Mu kami dengar, kami diteguhkan bahwa sampai hari ini mujizat masih terjadi, dan sampai selama-lamanya kami dipersiapkan untuk memasuki tahun yang baru. Di tahun 2022 kami pegang kekuatan daripada Tuhan, bahwa Yesus Kristus Allah yang kami sembah adalah Allah yang ahli dalam membuat mujizat sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat setiap kota-kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal saat ini. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Mari kita berdoa, kita ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Bapa, kami berdoa mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada shalom di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, jauhkan kota kami daripada segala bencana alam. Di dalam nama Yesus, segala kutuk-kutuk nenek moyang ada di atas kota kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami berdoa ya Tuhan, berikan kedamaian, ketentraman atas kota kami. Kota kami aman. Anak-anak Tuhan dimanapun dijaga Tuhan, dipagari gereja-gereja, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan juga pada akhirnya bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati para pemimpin atas bangsa kami ya Tuhan, dalam menangani pandemi COVID, dalam menangani pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa, sehingga bangsa kami diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati jajaran-jajaran menteri yang ada, berkati MPR, DPR. Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada di daerah, para bupati, para gubernur, para wali kota, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, mereka diberkati Tuhan. Terlebih kami minta roh takut dan gentar akan Tuhan untuk ada dalam hati dan hidup masing-masing mereka, dalam mereka mengambil setiap keputusan yang mereka ada buat bangsa ini. Berkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bangkit pulih dari pandemi COVID. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat mereka yang berdiri di garda terdepan atas pandemi ini, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan, TNI, Polri. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka diberkati Tuhan, mereka ditolong Tuhan, mereka dijaga Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam menjadi garda terdepan atas bangsa ini di masa-masa pandemi COVID. Kami terus berdoa ya Tuhan, kami bersyukur
bahwa pandemi COVID ini semakin hari semakin menurun, bangsa kami boleh pulih. Dan kami akan melihat di tahun depan, kami perkatakan akan terus keadaan semakin membaik dan terus membaik, karena kami tahu Yesus kami hidup, Yesus kami berperkara, dan mujizat masih terjadi sampai hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Allah, sebab kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang hidup. Umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah berapa hari ke depan kita sudah menyelesaikan, atau lusa tepatnya kita akan masuk dalam tahun yang baru. Peganglah imanmu, jangan pernah kehilangan imanmu kepada Yesus. Dan ingatlah, pergumulanmu, masalahmu, tantangan yang akan kau hadapi di tahun 2022 itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena terkadang Tuhan pakai masalah kita, terkadang Tuhan pakai pergumulan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang perlu kita pegang dan perlu kita ingat, bahwa Tuhan kita Yesus adalah ahli dalam mengadakan mujizat, menciptakan mujizat, dan membuat perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan kembali dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka di sepanjang hari ini. Diingatkan mereka akan selalu janji-janji Tuhan, karena kami hidup berdasarkan janji Tuhan, dan kami imani dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kita hidup memuliakan Tuhan, sepanjang hari ini kita hidup mengandalkan Tuhan, dan sepanjang hari ini kita lihat pertolongan dan pembelaan datangnya daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dan dikasih dalam Tuhan, besok adalah hari terakhir kita di tahun 2021, dan besok saya dalam doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kembali saya akan menyampaikan satu pesan lagi yang harus kita pegang dalam kita memasuki tahun 2022. Karena itu pastikan sudah dikasih dalam Tuhan, besok pagi kita akan kembali bersama-sama untuk ada dalam ibadah doa pagi. Secara khusus besok tidak ada ibadah doa puasa, karena akan ada bersama-sama dan digabung dalam ibadah malam tahun baru. Kita akan melihat kuasa Allah nyatakan dalam kehidupan kita, perkenanan Tuhan menjadi milik bagian kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.